Nih rumahnya ini. Rumahnya di dalam. Masuk. Masuk ke banjir nanti. Ya. Dikasih Bu. Males. Dikasih Bu. Males. Ya Tuhan men, apa salahnya anak-anaknya idola gua men, sampai kayak begini men. Kadang-kadang gue rusak tuh, bodoh lah, salah gitu ya. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah, percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal Mas, lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling enggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Emak-emak yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang males itu, dia udah nggak percaya tuh. Dia udah mikir Gibran nih apa sih, ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih, cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau Wakil Presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, gimana? Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti apa. Sangat singkat sekali tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas banget. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih Bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Tapi emak-emaknya udah bilang males. Udah jengkel gitu. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa marah tuh, dia bingung. Ya gak enak lah kalau dia marah kan, ya gak enak gitu karena orang-orang sudah pakai HP semua tuh, sudah siap ngerekam. Yang seharusnya menjadi video atau konten yang menarik gitu ya, bahwa Gibran menyapa warga, menemui korban banjir gitu ya, ini malah ada insiden diomelin. Enggak. Ya karena saya memprediksi sebelum si emak-emak ini bilang males gitu ya, dia sudah lama ngomel tuh Gibran gitu. Tapi gini loh, sebagai warga negara Indonesia, suka nggak suka, bagaimanapun Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jadi buat emak-emak yang ada dalam video itu, tolong sedikit saja menghargai Mas Wapres gitu kan. Tolong gitu. Ini kan memalukan sekali gitu ya, masa wakil presiden Indonesia diomelin sama emak-emak, dicuekin gitu, dipanggil gak mau, gak noleh. Gak gimmick, gak Gibran. Jadi gini, Mas Wapres Gibran raka booming ninjau lokasi banjir di Bekasi pas 5 Maret kemarin. Banjir melanda sejumlah daerah Jabodetabek akibat curah hujan yang tinggi dari Minggu malam. Di tengah kunjungannya itu, ada seorang emak-emak yang nyamperin dan berkeluh kesah soal keadaannya. Gibran pun nawarin bantuan, malah ditolak dong sama ibunya. Gimana enggak, si ibu harus ngambil sendiri bantuannya. Si ibu pemberani ini ninggalin Gibran sambil mengeluarkan kata-kata hari ini, Bu. Males. Waduh, kayaknya kalau emang mau ngasih bantuan mending langsung dikasih aja gak sih Mas? Ketimbang si ibu suruh ngambil sendiri. Apalagi kan kondisi mereka abis ngadepin banjir yang parah, jadi bikin mereka udah capek buat ngeluarin tenaga lagi. Kejadian kayak gini dah sering dilakuin sama Mas Wapres. Ingat gak pas gas lagi langka, Doi bilang kalau ada apa-apa bilang saya. Wah, sangat solutif sekali ya Mas. Terus pas kebakaran di Kemayoran juga ada Mas Wapres. Jangan lupa juga pantunnya pas ngisi retret di Magelang juga. Anak merajuk, matanya merah.
bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Sama program kesayangannya, apalagi kalau bukan MBG. Sampai kadang suka bingung gitu, kerjanya Wapres tuh gini doang ya? Menurut lo gimana ya Ramania? Dikasih Bu. Males. Dikasih Bu. Males. Dikasih Bu. Males. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Perum Pondok Gede Permai Jati, Bekasi pada Rabu kemarin. Kunjungan tersebut membuat Gibran Rakabuming menjadi sorotan publik. Salah satunya ialah seperti video di atas. Gibran yang tengah mengajak ngobrol ibu-ibu tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Sang ibu tiba-tiba berkata males, namun belum diketahui nih apa isi percakapan itu yang membuat ibu tersebut cuek terhadap Wakil Presiden Gibran. Nah, kira-kira kenapa ya ibunya cuek gitu? Ya, Wapres kita Pak Gibran turun ke daerah banjir. Turun ke daerah banjir, kemudian ketemu dengan mama. Nah, mama itu malah ngeleles, males. Ketemu dengan Gibran, entah apa yang sebelumnya terjadi, percakapan dan sebagainya, tapi dalam video singkat, mama itu ngeleles di hadapan Gibran. Entah mungkin mama itu sudah bosan dengan pencitraan, atau juga mengharapkan sesuatu, atau juga mungkin juga menolak bantuan dan sebagainya. Yang jelas mungkin mama itu kesel, daerahnya kerap terjadi banjir. Dasar power emak-emak. Aduh. Halo, belakangan ini cuaca sangat ekstrim ya. Banyak orang yang sakit, banyak yang kena bencana juga. Tanah longsor, banjir, seperti yang dikunjungi oleh Gibran ini di Kebonpala. Ya, Gibran datang mengunjungi korban banjir sambil membawa goodie bag bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Ini bukan Wapres Indonesia ya tulisannya, tapi Wapres Gibran. Penting banget namanya harus ditulis gitu. Ya, di tengah suasana begini, banyak musibah, bukan masa kampanye, tetap saja hal seperti ini dijadikan komoditi politik. Kata bantuan Gibran ini seolah Gibran ini menggunakan uang pribadi untuk memberi kepada rakyat. Padahal uang itu berasal dari APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat. Tapi rakyat yang rendah pendidikannya ya menganggap ini adalah kebaikan Gibran. Entahlah ya, orang-orang Gerindra ini sebenarnya pada tahu nggak ya kalau Gibran ini sejak dilantik ya kerjanya cuma kampanye terus bagi dirinya sendiri. Dan segmen yang disasar ya seperti ini, yang dia bisa masuk sesuai dengan figur dia gitu. Low education, low economy gitu ya. Dan ya dalam demokrasi satu suara mereka ini kan sama dengan satu suara profesor yang belajar berpuluh-puluh tahun gitu ya. Ya miris sekali memang presidennya ngomongin strategi anggaran dan upgrade kualitas pendidikan nasional termasuk peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Wapresnya kerjanya hanya bikin gimmick aja. Tapi ya kalau kemampuannya cuma begitu nggak bisa di-upgrade, ya mau bilang apa. Tapi yang bikin kurang serak tuh begini ya, kalau memang kurang itu kan setidaknya di-upgrade kan ya gitu. Nah kalau nggak bisa di-upgrade, masa solusinya yang lainnya harus downgrade gitu. Ya bahkan di kondisi sekarang ini kok rasanya udah nggak bisa marah lagi gitu ya. Jadi ya cuma bisa menertawakan situasi, kondisi. Kok bisa ya negara Indonesia yang sebesar ini bisa punya wapres yang seperti ini. Salam. Bila kita nobatkan Pak Jokowi sebagai suhu pencitraan, kan itu kalau guru silat tuh master. Jadi kalau bukan take, kalau take tuh kakak ya biasanya. Take kakak, master. Ini berarti udah hebat banget. Kepada siapa ilmu itu diturunkan? Ya tentu saja kepada anaknya lah, Gibran Rakabuming Raka. Menurut saya Gibran itu punya pencitraan yang luar biasa. Tidak dilakukan oleh AHY dan Puan. Nih ya, kalian berdua ya, bertiga itu kan kemarin disebut tuh sama Pak Prabowo ya, akan menjadi pemimpin nasional. Ya tentu saja saingannya Henry Satrio lah.
ya. Mas Gibran itu otentik gaya pencitraannya, otentik ala Jokowi maksud saya. Dia ada banjir, turun ke jalan. Turun ke banjirnya. Jalan di banjir. Bobi Nasution begitu juga. Jadi mungkin diperintah sama ayahnya. Bila ada banjir, langsung turun. Padahal menurut Henry Satrio, kalau ada banjir, hati-hati. Karena banyak binatang buas yang tidak disangka-sangka. Banyak hal-hal yang tidak terduga dari bawah air. Tapi demi pencitraan, itu worth it lah untuk dipertaruhkan. Singkat, jelas, padat, ibu-ibu korban banjir balas tolak ajakan Gibran untuk ambil bantuan. Katanya males. Kata saya juga apa mas? Mas sudah capek belusukan, kotor-kotoran hanya untuk menyapa warga secara langsung, bahkan membantu warga yang terdampak banjir. Tapi rakyat kita beda mas. Perihal Mas Gibran mengajak warga untuk mengambil secara langsung di posko bantuan, mereka menolak. Mungkin pengennya diantar secara langsung. Astagfirullahaladzim. Mungkin mereka tidak tahu rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang harus dijemput. Apalagi mereka yang kemarin tidak memilih Mas Gibran. Jangankan bantuan sosial, subsidi pemerintah saja, mereka mengklaim bahwa selama ini tidak pernah menikmati. Udah yang paling benar Mas Wapres mending ngikutin cara yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta. Memantau rakyatnya dari udara. Jadi ngambil pusing, ngeladenin warga-warga model tadi. Lihat dong Mas Pram, contoh pemimpin yang benar-benar bersih. Saking ingin menjaga kebersihannya, mantau banjir saja Mas Pram menggunakan helikopter. Lihat tuh, baju putihnya nggak ada noda sama sekali. Sepertinya di Konoha yang dibutuhkan bukan ganti pemimpin, tapi ganti rakyatnya. Canda-canda bercanda. Anggap saja omongan tadi adalah satir, sarkas. Apa? Gak ngerti. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Ya, itulah teman-teman komentar menggelitik dari para netizen. Pada intinya mungkin mama ini sedang lapar saja teman-teman. Jadi ketika Mas Wapres menawarkan bantuan, ayo ma ambil bantuan dari saya, males. Itulah jawabannya. Netizen membandingkan dengan Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta. Tapi menurut saya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ini memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, gubernurnya memantau dari atas agar terlihat semua area mana saja yang tergenang. Dengan membawa catatan, beliau mungkin mencatat dan akan memberikan solusinya nanti. Ya nggak salah juga wakil presiden kita memantau langsung sampai kena lumpur, sampai ditolak oleh emak-emak, nggak salah juga. Asalkan memberikan solusi. Tidak cuma memberikan bantuan seolah-olah ini hanya cuma pencitraan. Ya semoga saja niat baik Pak Gibran ini benar-benar akan memberikan solusi. Gitu loh teman-teman. Gimana menurut komentar kalian teman-teman? Apakah Mas Wapres Gibran ini hanya pencitraan saja sambil membagi-bagikan sembako dengan tulisan bantuan Wakil Presiden Gibran? Apakah tulus benar-benar ingin memberikan solusi? Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.